Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Ketapang, dimanapun Bapak Ibu berada. Bersyukur kita ada di hari yang baru, bulan yang baru. Tuhan memberi kekuatan, sukacita tentunya bukan? Satu anugerah, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menopang kami, memberkati kami, sehingga perjalanan kami sepanjang hari ini dibuat berhasil oleh Tuhan, dan berkat Tuhan secara rohani, jasmani selalu menyertai kami. Kiranya Tuhan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Yohanes 7, kita akan renungkan firman Tuhan dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Tetapi firman Tuhan saya tidak baca semua, tapi saya mengutip beberapa firman Tuhan supaya ini menjadi satu kekuatan bagi kita. 14, Yohanes pasal 7. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Tema hari ini, jangan menghakimi. Saudara, kenapa Yesus tidak diterima? Kenapa Yesus malah dihakimi? Kenapa Yesus ditolak oleh orang Farisi yang pada saat itu sedang mendengar pengajarannya? Memang Yesus bukan dari dunia ini. Yesus berasal dari sorga, Bapa Allah Tritunggal. Kalau kita lihat saudara yang kasih, dunia berusaha menolak, membenci, dan dia tidak senang dengan apa yang diajarkan Yesus. Dan pada bacaan kita tadi terjadi satu perdebatan antara orang Yahudi dan juga Yesus tentang sunat, hukum Taurat, dan Musa. Mereka heran, saudara. Mereka heran, kenapa Yesus yang masih muda, Yesus yang kelihatannya tidak pernah belajar sekolah rabi, tidak masuk di dalam pelajaran seperti anak-anak yang lain, tapi dia punya pengetahuan, pemahaman yang hebat dan luar biasa. Sekali lagi, Yesus berasal dari Bapa. Bukan dirinya yang sedang berkata-kata, tapi Bapa yang menyertai dia. Saudara, orang Yahudi mulai menghakimi dan tidak senang, bahkan berusaha membunuh Yesus. Saudara, dari mana datangnya penghakiman?
Mungkin dari iri hati. Mungkin ada orang yang lain lebih pintar, lebih dipakai Tuhan, lebih hebat. Kita jadi cemburu, kita jadi tidak senang, dan akhirnya kita berusaha menghakimi dia. Mungkin dalam hati. Itu bisa terjadi di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Kita harus belajar, saudara. Yesus berkata, jangan kamu menghakimi yang nampak, tapi hakimi dengan adil. Pemimpin agama yang bernama Nikodemus dalam Yohanes 3 memberikan teladan yang luar biasa. Dia seorang pemimpin agama Yahudi, anggota Sanhedrin. Dia pada waktu malam datang kepada Yesus dan berkata, Rabi, engkau seorang guru yang diutus Allah. Karena tidak perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh orang manusia kalau Allah tidak menyertai Rabi. Seorang tua yang mengakui seorang muda, Yesus. Itulah Nikodemus, saudara-saudara. Harusnya kita belajar. Kita tidak menghakimi, malah kita masuk, mulai mengerti, mulai memahami, dan kita mengakui, saudara. Hari ini ada satu pelajaran penting. Ketika penghakiman itu dilakukan, saudara-saudara, berujung kepada kebencian, bahkan pembunuhan, fitnah, engkau dirasuk setan. Saudara-saudara, itulah orang-orang Yahudi yang pada itu bercakap-cakap dengan Yesus. Mungkin saudara kita bisa belajar hari ini. Janganlah kita menghakimi supaya tidak dihakimi. Suatu hari kita akan dihakimi. Kita akan berada di pengadilan Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar. Kita harus belajar terus semakin rendah hati. Kalau melihat orang yang lain dipakai Tuhan, dia lebih hebat dari kita. Mungkin dia dipakai lebih dengan talenta dan luar dan kepintarannya. Kita harus mengakui, saudara, dengan rendah hati. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kita juga, baik itu di kantor, dimanapun juga, saudara-saudara kita harus menjadi seperti diri kita sendiri. Dan kita yakin kalau kita disertai Tuhan, pasti Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran, berkat-berkat dalam hidup kita. Dan kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Mempersilahkan yang lain lebih dulu daripada diri kita sendiri. Itulah firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Anggap ya, yang lain lebih utama daripada kita. Itu nasihat Rasul Paulus. Jangan kita menghakimi. Satu kebahagiaan, satu berkat. Kalau kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Jangan menghakimi. Kiranya Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan menopang hidup dan pelayanan kita. Amin. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang singkat. Tapi kami mendapatkan satu berkat secara rohani. Untuk kami boleh menerima yang lain. Mengutamakan yang lain. Bukan menghakimi. Tolonglah kami. Karena ada kesombongan dalam hati kami. Ada kecongkakan hati kami. Dan Tuhan benci kepada orang yang congkak hati. Orang yang sombong. Dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Dari firman Tuhan ini kami bisa belajar. Dari orang-orang Farisi yang selalu dia benci. Dan dia tidak senang. Bahkan ingin membunuh Yesus. Karena merasa bahwa pengajarannya tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tuhan tolonglah kami. Supaya kami boleh memahami makna firman Tuhan ini. Dan hidup kami semakin bertumbuh. Berakar di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus untuk jemaat-Mu di gereja Kristus secara luas maupun di gereja Ketapang. Biarlah mereka semakin diberkati Tuhan. Semakin bertumbuh, berakar, berbuah. Semakin mengalami touching. Semakin mengalami growing. Bahkan juga menjadi berkat, blessing dimanapun mereka berada.
Kiranya kelompok-kelompok kecil yang terus dibuat, persekutuan-persekutuan satu dengan yang lain semakin indah. Itu terjadi di gereja kami. Tuhan berkati menjelang peringatan 100 tahun gereja Ketapang. Biarlah sungguh ada satu gerakan yang besar bagi gereja ini untuk kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Berkati pos-pos, berkati majelis, berkati juga semua program-program yang semua dilakukan. Rohaniwan, Tuhan pakailah dengan kekuatan, kesehatan untuk melayani semua jemaat Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Biar Tuhan terus memberkati, memimpin menuju Indonesia emas. Itulah doa dan harapan gerejamu dimanapun kami berada. Bahkan saat ini kalau ada saudara kami yang lemah, tubuh, mungkin juga tawar hati, sakit. Bapa, Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang memberi kekuatan. Engkau yang menggerakkan hati mereka. Kalau selama ini mungkin malas ke gereja, Tuhan doronglah dengan kuasa-Mu Tuhan supaya mereka juga mau berbakti kembali di gereja dimanapun kami ditempatkan. Terpuji nama Tuhan. Biarlah semua yang mendengar GKK menyapa ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan.